adalah itu. Terus nanti ada uang cash, udah deh intinya gue nggak mau berbelit-belit. Gue nggak mau dicicil ya bayar. Tiba-tiba malam-malam dia transfer gue 10 juta. Itu bukan permintaan gue juga nggak mau. Gue maunya full. Ya intinya dia transfer gue 10 juta. Terus berapa jam kemudian Astrid di DM, Kak aku desainer dari Bandung gini-gini. Karena Denny sudah mulai berkoar-koar nih, Kak Astrid ditipu juga ya, gitu-gitu kan. Astrid ditipu juga ya, aku tadi malam barusan dipinjemin duit 10 juta. Dia enggak dibilang tuh pinjam 100 juta. 100 juta buat bayar gua. Akhirnya kasih 10 juta. Mau dibalikin besok pagi. Terus sampai pagi ini nelfon ADM lagi belum dibayar. Dalam hati gua, itu duit yang buat bayar gua berarti. Iya kan? Nah, intinya gitu. Intinya dia tuh pinter banget meyakinkan kita, nanti bilang ada uang cash. Cowok gue lo ada di mana? Gue masih di Bandung kan. Cowok gue ke Jakarta, dia ada di Jakarta mau ngasih. Dia tahu kita di Bandung kan. Ya udah, gue titip security lo deh. Atau Kak ke tempat gue aja. Dikasih lo share location. Asis bilang jangan ke sana. Kalau sana dia pasti akan acting nangis-nangis. Kita akan kasihan, ini udah hafal nih. Tapi sekarang melihat kasus Marica, gue jadi curiga. Kalau gue datang mediasi, jangan-jangan pulang-pulang dia bengap-bengap bikin laporan dipukulin gue lagi, ya kan? Kan itu modusnya kan? Nah, intinya adalah gue bilang gini, udah deh, lo anterin aja ke rumah Dennis, duit gue, gitu kan? Dia udah bayar Dennis tuh, gue lupa lagi bilang Dennis. Tiba-tiba Dennis bilang, Kak, kok si MZ ini mau nganterin duit lo? Oh ya gue lupa bilang, gue minta anterin ke rumah lo. Terus oh ya udah, tapi dia bilang mau datang jam 4, jam 6, jam 10, jam 2 pagi dan datang. Nggak datang karena gue nggak ketemu dia juga. Kata si Dennis, gila lo malah kirim ke gue, udah nggak apa-apa kan gue kenal dari lo tanggung jawab gitu kan. Jadi berarti gue sama Dennis yang dulu musuhan sekarang bersatu, sama-sama ditipu, ya kan. Nah udah pokoknya intinya besok, nah gue mulailah dia ngomong di salah satu infotainment bilang bahwa katanya gue yang cancel. Nah berarti kan ngejelekin gue, berarti gue beli, gue DP, gue cancel, gue minta DP, kan itu nggak bener. Akhirnya gue terpaksa lah ngomong di media, ceritain kronologisnya, tapi gue nggak nyebut nama dia juga. Dia bilang awas ya, ini adalah pengancaman, adalah UIT, gue bikin apa namanya SPKT, udah gue nggak percaya, transfer asal lo take down. Gue cuma bilang gue nggak percaya lagi sama lo. Dia ngasih lagi UIT segala macam, udah gue nggak balas-balas misalnya. Dia panik setelah gue, padahal gue nggak nyebut nama dia juga. Terus dia udah mulai menjolimi, bilang dijolimi. Kakak ingat umur, kakak punya anak cewek. Kak, tolonglah bercermin sama sikap kita. Terus gue bilang gini, lo kenapa nggak nasihatin diri lo sendiri sih? Gue bilang gitu. Dia bilang, situ malaikat ya, dasar settingan. Hah? Nggak nyambung. Oh jadi oke, udah dengan itu gue menyatakan bahwa gue nggak mau balas apa namanya WhatsApp dia lagi. Lo bayar. Gue cuma bilang lo tinggal bayar susah amat sih. Udah. Diancam untuk dilaporkan juga. Iya, tapi gue udah bilang gue nggak takut lah. Karena ibaratnya yang gue lakukan benar, gue nggak nyebut nama dia juga dan masih bagus loh, gue sopan banget. Gue nggak nyebut nama dia sampai sekarang. Kalau padahal gue nyebut pun bisa, nggak salah, orang gue cinta kebenaran. Gue masih menghargai dia. Tapi dia tidak bisa menghargai, dia bentak-bentak gue, dia sempat bentak gue. Lu jangan gitu dong, lu tahu gue lagi sakit gini. Gue langsung keras lagi. Pertama kali gue keras selama setahun, gue nggak pernah marah, gue marah. Gue nggak peduli lo sakit, karena lo sakit lo nggak akan nipu orang. Dia langsung iya kak. Dia gitu tuh, dia bisa marahin kita gertak balik, nah berarti dia harus digertak balik. Nah banyak kan korban-korban yang sering udah ngadu ketakutan sama gertakan dia. Nah sekarang laporin polisi, mau diapain sama dia. Sekarang ibaratnya semua jangan takut buat speak up, jangan takut buat bikin LP. Malah udah ada beberapa yang mau lapor bareng, bukan bareng tapi masing-masing laporan, jangan bareng-bareng, masing-masing aja. Ya biar banyak laporannya. Semua yang pada ketipu sekarang udah pada berani buka mata. Karena bukan gimana-mana, kalau bisa dibilang, gue sempat bilang gini, Cinta tuh orangnya kasihanan. Tapi gue pada kasihan sama dia, udahlah kasihan dia, duit nggak seberapa, bukan nggak seberapa buat gue. Karena gue lagi nggak punya kerjaan kayak dulu, beda ya. Jadi buat anak gue mau sekolah, gue banyak cicilan, buat gue itu seberapa. Tapi menurut gue, udahlah ikhlasin aja, gitu kan. Tadinya gue sempat begitu. Tapi Cinta bilang jangan, kita orang yang bisa kasihan sama orang, jangan. Ini orang kalau kita nggak ngomong, korbannya makin banyak. Betul. Kan gue dari kemarin nggak ngonten, gue baru ngonten 2 hari yang lalu. Akhirnya gue ngontenin terpaksa karena setelah dia ngancam gue segala macam, gue kontenin lagi. Kontenin gue bukan masalah apa-apa, biar orang tahu dan tidak tertipu lagi. Karena selama dia nipu gue dan berusaha untuk kembalikan duit gue, korban-korban lain ditipu-tipuin.
masih bergerak. Gitu. Jadi gila, dan ternyata ada dokter Yeni tuh kejadiannya 1 hari sebelum gua gitu kan. Ada lagi nama artis besar yang dibawa untuk menipu 1,2 miliar. Ya kan? Intinya adalah ya pokoknya itulah, gua nggak bisa komen gitu ya. Hanya mau bersangkutan aja. Nah, terus intinya adalah sekarang gua udah nggak wasap-wasapi lagi. Tinggal tunggu aja ditransfer. Tapi ya gua lagi melakukan satu tindakan yang gua belum bisa ceritain di sini gitu aja. Berarti kalian orang LP juga dong? Iya, pokoknya lagi proses. Berarti tapi setelah Papi bikin konten sampai sekarang dia tidak menghubungi sama sekali? Gini, pertama kali gue mulai ngomong di Instagram, tapi cuma menceritakan kronologisnya, dia mulai take down tuh, gini gue akan transfer sekarang. Gue nggak percaya, pasti dia nggak punya duit, kan dia transfer aja, dia punya rekening gue. Nah akhirnya kenapa gue bikin konten, karena ini mulai meresahkan korban-korbannya belum muncul pada DM gue asli kasihan. Dan nggak cuma orang yang punya duit aja, tapi orang yang pas-pasan, orang yang nggak punya banyak duit. Ya sekarang berapa sih uang dari konten YouTube, lu pada tahu, AdSense nggak seberapa, nggak akan bisa balikin duit juga. Iya. Cuman lebih berguna, manfaatnya lebih gede buat orang terbuka matanya gitu aja. Dan beberapa korban juga bilang, kita mau bersuara tapi kan mereka tuh siapa? Diancam, mereka takut, mereka pikir juga siapa, tapi pas giliran kita yang bersuara mereka sama ini lagi kita berani, kita modusnya berani. gini nih, pinternya dia nih, dia pinter, dia bukan sakit, Betul. dia ulung, Ya. dia rata-rata, emang ada yang korban 1M lebih, tapi rata-rata yang paling banyak adalah korban berkisar antara puluhan juta sampai 100 jutaan, maksimum 150, iya kan? Kenapa? Buat orang nih saat ketipu uang 100 juta, effort yang dilakukan untuk berkoar-koar akhirnya akan capek sendiri, ya udahlah cuma segini gitu, bener ya? Kalau 500 juta mungkin masih mending. Masih kepikiran ya. Iya kan? Tapi kalau misalnya puluhan, 20, 10, Iya. orang akan, dia berpikir pasti akan ikhlasin, tapi ini nggak boleh. Sekarang bukan masalah duit nih. Ya kan? Tapi ini pinter. Penipuan-penipuan kayak gini mesti diberantas. Dan pada akhirnya buat posko pengaduan. Oh ya, bukan gua itu sih teknis, gua nggak buat. Tapi orang ngadu ke gua banyak banget. Banyak banget. Ada dokter. Jadi kalau dokter tuh ibaratnya lucunya adalah dia tawarin alat klinik yang harganya 800 juta, cuma mau dijual 300 juta, 200 juta. Jangan percaya lagi barang murah. Nanti alat yang sama ditawarin sama dokter lain 80 juta. Jadi semua suruh bayar. orang pasti tergiur dong, alat murah gitu kan. Tapi alatnya ini dipegang sama salah satu dokter di Pondok Indah itu aja. Dia megang alatnya, akhirnya dapat alatnya karena bayarnya lebih gede. Tapi yang nggak bisa dipakai karena ada kodenya. Kodenya, pinnya itu kalau dimasukin dia akan kelok karena ternyata alat itu belum lunas sama tokonya, ngeling. Jadi dia jual barang yang masih belum lunas. Itu juga kejahatan. Pemalsuan tadi juga itu kalau nggak salah 262 atau berapa. Ini penipuan banyak banget, pasalnya banyak. Dia punya suami ya, mungkin pernah nyoba nanya. Nah, suaminya pernah telepon gue 3 hari yang lalu, 4 hari atau 3 hari yang lalu pas mulai rame. Pas kita mulai masuk ke sosmed ya. Dia cuma cerita ada apa, gue ceritain dan gue ngomong gini, Mbak M ini pernah bilang bahwa suaminya ini katanya DPO narkoba, kata Mbak M ya. Dia tertangkap tapi kabur, sekarang DPO. Gue ngomong sama orangnya, sorry nih, lo nelfon gue tanya, lo DPO bener apa enggak? Karena gue gak mau kesangkut-sangkut, lo nelfon gue, ya kan ada data nelfon gue, saya pikir kenapa-napa. Dia cuma bilang, soalnya gue ada video juga, CCTV dikasih sama istri lo nih, lo kaburnya lagi naik ojek. Padahal gak kabur, jalan biasa. Jalan biasa. Terus, Kak, Mas dibilang kalau gue DPO, kan gue udah ditangkap. Oh iya juga sih. Dan gue dapat informasi dia ada di Pejaten kok, handphonenya nyala. Nah tapi kemarin dia nelfon gue lagi bilang bahwa udahlah kasihan si istri gue ini dia lagi sakit, dia bisa destruktif, bisa kalau depresi bisa bahaya. Terus gue bilang, lo gimana sih kemarin lo difitnah selingkuh dan segala macam, mukulin dia. Gue tanya juga, lo mukulin dia enggak, gue cuma cek mulut, habis itu dia yang nyiksa diri sendiri, ya kan? Tapi abis itu kemarin tiba-tiba dia ngubungin gue buat kayak seolah-olah udahlah gitu. Tapi gue bingung nih, sekarang jadi pertanyaan besar buat gue, kenapa ya? Gitu. Karena di hari yang sama dia nelfon juga dokter Yeni dan nelfon Denis juga segala macam, melakukan hal yang sama, kayak meredam. Kasihan banget dong nih suami di fitnah di situ, tapi dia masih, tapi jadi pertanyaan besar, kenapa ya?